Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita membahas tentang konsep random, menampilkan nilai acak di dalam VB.NET. Nah, namun untuk bagian yang berikutnya kita akan kombinasikan dengan animasi di dalamnya. Nah, sebagai satu contoh, kita akan mempelajari atau kita akan membuat game tebak angka ya. Game tebak angka dalam hal ini di sini kita ada tambahkan beberapa menu di dalamnya. Namun yang perlu saya tekankan, yang perlu kita pahami sama-sama adalah walaupun di sini ada berhubungan dengan angka-angka, namun ingat baik-baik yang kita fokuskan atau yang paling kita pentingkan adalah bagaimana sih konsep pembuatannya. Bagaimana sih cara bekerjanya, bukan mengajari untuk teman-teman untuk melakukan hal-hal yang di luar konteks ya, atau hal-hal negatif dan lain sebagainya ya. Nah, itu perlu saya tekankan sekali lagi. Oke. Jadi ingat, kita fokus adalah bagaimana pembuatan game tebak angka ini menjadi sedikit lebih seru dengan penggunaan VB.NET. Oke. Nah, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman yang melihat video ini. Nah, kita akan mulai untuk pembuatan konsepnya. Jadi, yang pertama apa sih yang mau kita lakukan di dalam video kali ini? Nah, ada beberapa hal nanti di sini yang mau kita buat sedemikian rupa. Yang pertama, di sini nanti untuk bagiannya pada saat nanti kita mulai atau kita klik tombol acak, maka secara otomatis pada bagian kotak tengah ini dia akan menampilkan nilai secara berganti-ganti secara acak. Lalu setelah dia nanti menampilkannya secara acak terus-menerus, maka pada saat kita klik stop, maka nilai yang terakhir ditampilkan akan disimpan ke sebuah variabel, lalu akan ditampilkan tanda tanya. Nah, kita sekarang apa yang harus kita lakukan? Maka yang kita akan lakukan adalah kita menginput berapa modal kita, lalu kita mengalihkan berapa nih nilai yang mau kita masukkan. Lalu yang berikutnya memasukkan tebakan. Jadi misalkan data atau nilai terakhir yang tersimpan adalah 2. Maka pada saat kita ketikkan angka 3, berarti kan tidak sesuai dengan tebakan kita. Maka uang kita akan berkurang sejumlah nilai yang kita pilih. Kalau misalkan kita pilih tadi 1.000, berarti nilai uang kita 20.000 menjadi 19.000. Kalau seandainya nilainya benar pada tebakan pertama misalkan, maka kita dapat 3 kali lipat. Jadi kalau 1.000 berarti kita tambah atau dapat 3.000. Gagal di bagian kedua, maka kita dicoba di bagian ketiga, kedua, seperti itu dan seterusnya. Kita akan buat hal-hal seperti itu. Bagaimana sih konsepnya? Nah, sebelum kita lanjut, ingat di sini saya tekankan sekali lagi untuk hal-hal yang di luar konsep pembelajaran itu bisa kita abaikan. Kita hanya di sini tujuan utamanya adalah merancang bagaimana sih sebenarnya konsep permainannya biar lebih bagus lagi ya. Konsep dari gamenya ya, tebak angkanya. Oke, kita akan mulai bagian per bagian. Yang pertama yang perlu kita persiapkan itu adalah bagian atas. Jadi di sini apa saja sih objek-objek yang kita pakai? Yang pertama di sini kita membutuhkan ada 6 button. Jadi yang pertama buttonnya atau tombolnya namanya BTN acak, button acak. Ini bisa dilihat ya di bagian name-nya kita sudah ganti menjadi BTN acak. Ini ya. Lalu ada BTN stop, button exit. Lalu ada button OK1, button OK2 dan button OK3. Lalu yang berikutnya kita juga membutuhkan label. Jadi label di sini untuk yang ini. Lalu yang berikutnya untuk label juga di bagian ini, tanda tanya ini dipakai label bukan text box ya. Lalu di sini juga label. Namun dalam hal ini karena kita mau pakai program di sini, kita sudah ganti namanya menjadi label angka. Oke. Nah, lalu yang berikutnya kita juga memakai ada 3 option di sini, ada radio option atau ya ini dia radio button. Ada 3, namanya adalah rad 1000, rad 5000 dan rad 10.000. Lalu kita memakai ada 4 text box ya, di mana text box yang pertama itu adalah txt money, lalu txt coba 1, txt coba 2 dan txt coba 3.
Oke, kita akan mulai bagian per bagian ya. Bagian yang pertama, kita akan mulai yang pertama pada saat nanti kita jalankan, nih text box yang 3 ini dia menutup dulu. Oke, maka pada bagian form load, di sini ya, eventnya pada bagian form load, kita bisa tambahkan perintahnya txt coba 1.enable sama dengan false sampai bagian ketiga. Txt coba 2 dan txt coba 3. Sehingga nanti pada saat kita jalankan, nih text box-nya sudah terkunci dulu. Oke. Nah, lalu yang berikutnya di sini kita bisa input, oke, input modal berapa yang baru, lalu kita mau pilih untuk nilai yang mau kita modal yang mau kita taruhkan itu berapa gitu kira-kira ya. Kita akan mulai untuk bagian acak dulu ya. Kita sudah lakukan ini false. Oke, yang berikutnya adalah acak. Untuk nilai acak sendiri apa yang mau kita lakukan? Waktu kita klik nilai acak, maka timer 1 itu akan aktif. Apa isi dalam timer 1? Kita akan mulai ya. Ingat, ini namanya adalah LBL angka. Timer 1. Apa yang mau kita lakukan? Yang pertama, kita mau mengaktifkan random. Lalu yang berikutnya, di dalam label angka nanti, kita akan masukkan nilai integer, di mana isinya itu adalah random di nilainya dibatasi, randomnya itu adalah batas 9 ya, atau 1 digit. Jadi kalau misalkan kita buat di sini randomnya itu random 2, berarti berapa nilai yang nanti akan diacak? Nilai yang diacak itu adalah 0, 1, dan 2. Kalau kita masukkan 3 juga seperti itu. Nah, di sini kita masukkan 9, berarti nilai yang diacak itu ada 0 sampai 9 ya. Nah, itu dia bagian yang pertama untuk penggunaannya. Maka di bagian button sekarang kita masuk untuk button acak. Apa yang kita inginkan? Yang kita inginkan adalah timer 1-nya start. Mulai. Sehingga pada saat nanti dijalankan, nah, kalau misalkan teman-teman mau supaya nilainya lebih cepat atau lebih lambat, itu bisa diklik timer 1, lalu intervalnya boleh diganti ya untuk intervalnya. Oke, jadi kalau misalkan kita mau supaya lambat, naikkan saja intervalnya. Nah, kira-kira seperti itu untuk menggantinya. Tapi saya rasa kalau untuk tebak angka seperti ini cukup gampang ya untuk mengetahuinya. Jadi bisa dibuat yang mungkin yang lebih cepat aja. Oke, bagian pertama kita sudah selesai. Sekarang kita mau di bagian yang kedua, tombol stop. Apa yang mau kita lakukan atau apa yang mau kita inginkan tombol stopnya? Jadi nanti pada saat dia diacak, kita klik tombol stop, maka nilai yang terakhir itu akan tersimpan di sebuah variabel. Itu dulu yang pertama, tersimpan di sebuah variabel. Maka dari itu kita akan mulai timer 1.stop. Lalu kita akan sediakan sebuah variabel. Nah, di atas kita boleh tambahkan dim x. Jadi dia variabel x nanti untuk menampung angka sementaranya ya. Jadi x akan menampung nilai di dalam label angka. Jadi dia berputar begitu kita klik stop, berarti kan ada sebuah nilai di dalam label angka tadi. Kita nggak tahu label angka berapa, 0 atau sampai 9. Lalu angka tersebut nanti akan disimpan sementara di dalam variabel x.
Kenapa kita harus membuat atau kita harus menyediakan satu buah variabel penyimpan sementara? Karena label angka akan kita tutup. Nah, itu dia kira-kira ya. Kenapa tadi kita membutuhkan isi variabel baru untuk menampung label angka. Jadi setelah dia dijalankan random, diklik tombol stop, timernya berhenti. Setelah dia berhenti berarti label angka akan menyimpan satu buah nilai dari 0 sampai 9 ya. Dari 0 sampai 9. Maka setelah dia berhenti, setelah dia berhenti, maka variabel X akan menampung nilai yang ada di dalam label angka. Kenapa harus ditampung? Karena label angka mau kita tutupi dengan tanda tanya. Itu kira-kira ya. Dan di sini kita bisa tambahkan text box coba 1 dot enable sama dengan true. Dia akan mulai muncul. Sehingga pada saat kita jalankan di sini acak, lalu stop. Oke, itu dia bagian yang pertama. Berarti sini sekarang sudah selesai ya. Nah, kita akan mulai lanjut untuk text box yang pertama ini ya. Apa yang kita inginkan? Nah, di sini kita akan mulai menguji. Apa yang mau diuji? Yang akan mau diuji pertama adalah angka-angka yang mau ditaruhkan. Oke, angka-angka yang mau ditaruhkan itu bagaimana? Nah, yang pertama, jika nanti angka 1000 yang ditaruhkan dan tebakannya benar, maka nilainya ini akan bertambah. Oke, jadi bagaimana untuk pembuatannya? Kita akan lanjutkan di bagian yang kedua. Oke, kita langsung masuk bagiannya. Di sini kita akan mulai pengujian untuk txt coba 1 ya. Nah, pada buttonnya kita akan double klik. Setelah kita double klik, apa yang mau kita lakukan? Di sini kita boleh isi yang pertama. Jadi di dalam ini dia. Namanya txt coba 1. Ini adalah rad 1000, rad 5000, rad 10000. Nah, bagian yang pertama kita akan mulai saja. Kita double klik. Nah, di sini kita melakukan pengujian jika txt coba 1.text itu isinya sama dengan nilai yang ada di dalam variabel X tadi. Nah, maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi yang pertama adalah txt untuk bagian radio buttonnya dulu. Jadi if di sini kita uji lagi ya, if rad 1000 dot yang aktif adalah radio button 1000, maka txt money.text itu sama dengan val atau nilainya akan kita convert menjadi number. Txt money.text itu ditambah 1000. Itu kalau seandainya yang aktif adalah yang 1000. Maaf, ini harus dikali 3 ya, karena peluang pertama dia udah benar. Nah, lalu yang berikutnya, else if jika yang aktif adalah yang 5000. Maka tetap sama txt money-nya .text itu ditambahkan uangnya. Ditambah 15.000. Oke. Nah, lalu else, kita bisa buat else if juga ya, nggak masalah sih sebenarnya.
di sini ada sedikit salah. Harusnya if-nya itu di sini ya, if. Oke. Nah, ini dia untuk else if yang kedua. Jadi seadanya 5.000 ya. Maka selain itu txt text sama dengan val. Ini untuk yang 10.000 berarti ya. Text ditambah 30.000. Nah, ini dia bagian yang pertama. Oke, bagian yang kedua bagaimana kalau misalkan dia salah atau dia kalah misalkan ya. Kalau dia salah, maka misalkan kita buat D-nya di pengurangannya itu dikurangi deh, misalkan dikurangi nilai modal dia awal, dikurangi 3.000 kita buat ya, nilai paling terkecil. Nah, maka dari situ di sini bisa kita buat di dalamnya else if. Jadi sebelum kita masuk ke situ, maka di sini kan pada saat kita jalankan, nah, acak, stop, kita masukkan peluangnya 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 8, oh dia 8. Nah, jadi secara otomatis yang tambah adalah nih 3.000. Tapi kalau seandainya yang 5.000 dia langsung tambah 15.000. Kalau 10.000 kita taruhkan, dia akan tambah sekian. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, untuk bagian berikut nanti untuk hal-hal yang kurang nanti kita bisa sisipkan ya, kita bisa tambahkan ya. Oke, kita lanjut bagian yang kedua. Bagaimana kalau seandainya dia salah? Nah, kalau salah berarti else if jika txt coba 1.text itu tidak sama dengan nilai yang ada di variabel x. Oke, tidak sama. Nah, kalau tidak sama, maka yang pertama txt money.text sama dengan val txt money, nilai dari modal dia itu akan dikurang 3.000. Itu yang pertama itu kali dulu terjadi. Lalu txt coba 1.text sama dengan .enable sama dengan false, button OK1.enable juga sama dengan false. Lalu txt ini kita baikkan saja. Txt coba 2 sekarang dot enable-nya sama dengan true. Peluang yang kedua yang terbuka. Kira-kira seperti itu ya. Peluang keduanya yang terbuka. Itu seandainya nanti jika salah. Nah, kita akan coba cek. Cek. Stop. Peluangnya 3. Angka 3 salah. Maka dia langsung dikurang, tidak peduli berapapun yang kita pilih pada saat dia salah. Ya pokoknya dia berkurang, kira-kira seperti itu. Lalu kita masuk ke peluang kedua. Oke. Nah, kalau sudah sampai di peluang kedua, kita akan mulai. Kita coba sekali lagi, acak, stop, masuk 4, kalah, ini langsung nggak aktif ya. Oke, sip. Oke, kita akan lanjut bagian yang kedua. Ini dia untuk bagian dari text box pencoba 1. Kita tambahkan kembali sini txt coba 2
select. Jadi nanti dia akan masuk ke situ kursornya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, itu dia bagian yang pertama. Nah, bagian yang kedua, maka bagian kedua itu tetap sama dengan bagian yang pertama ya. Di sini untuk bagian yang kedua, kan sama saja ya. Untuk bagian yang kedua nanti pada saat kita jalankan, acak, stop, isi data, kalau salah dia akan masuk ke bagian kedua. Bagaimana kalau seandainya di bagian kedua ini apa yang terjadi? Berarti kan tidak jauh beda dengan bagian yang pertama. Maka untuk bagian yang kedua dalam buttonnya ini kita bisa copy paste isi dari bagian yang pertama ini. Oke, tapi nanti kita boleh copy paste di bagian ketiga ya. Kita buat aja masih sama ya, seperti ini. Jika peluang kedua berarti txt coba 2 nilainya sama dengan variabel x yang menyimpan data tadi, maka jika yang kita taruhkan itu adalah Rp1.000, berarti kemenangan kita akan bertambah. Karena ini adalah peluang kedua, kita tambahkan kalau dia taruh 1000 berarti jadi 2000. Kira-kira seperti itu. Namun, else if jika yang kita taruhkan itu adalah yang 5000, apa yang terjadi? Maka yang terjadi sama. Penambahannya adalah kalau dia peluang pertama tadi menang dia langsung 15.000 tambah, maka ini hanya 10.000. Lalu bagaimana untuk yang satu lagi? Else. Masih sama, hanya penambahannya adalah 20.000. Kalau pertama tadi menang 30.000, benar ya? Nah, selain itu, jadi kalau dia kalah kita bisa menggunakan fasilitas seperti yang tadi. Jika text box coba 2.text itu tidak sama dengan variabel x. Itu bisa aja kita buat seperti itu atau langsung else. Selain itu, apa yang terjadi? Yang terjadi pertama adalah txt nilai uangnya itu langsung dikurang. 3.000 misalkan kita kurang jadi 10.000. Itu yang pertama. Jadi nanti kalau misalkan dia kalah di percobaan pertama, nanti kita lanjutkan aja biar langsung sekaligus kita cek ya datanya. Jadi yang pertama kurang 10.000, lalu txt coba 2 nonaktif. Buttonnya juga nonaktif, tidak aktif dia. Coba 3 yang terbuka. Nah, ini dia. Kalau seandainya yang aktif adalah ini dia. Sehingga pada saat kita jalankan, acak masuk, kita ketik 1, kita kalah, uang kita langsung berkurang sebanyak 3.000 dari modal kita 200.000. Lalu kita masukkan lagi 5. Ternyata salah, uang kita langsung terpotong sebanyak 10.000. Kira-kira seperti itu. Nah, di peluang yang ketiga, apa yang terjadi? Ingat, peluang yang ketiga sama juga dengan peluang yang pertama dan kedua. Maka ini boleh kita copy paste. Nah, ini dia. Nampak ya? Di sini kita akan copy paste yang ini. Kita copy. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Paste kan.
Nah, setelah kita pastekan, kita hanya tinggal ganti beberapa poin saja ya. Yang pertama ini kita ganti angka 3. Jadi jika text box 3 nilainya sama dengan variabel X. Jika benar dan radio yang dipilih adalah radio button yang 1000, kita taruhkan 1000, maka tambahnya 1000. Kalau 5000, yang tambah adalah 5000. Lalu kalau seandainya 10.000, berarti yang tambah adalah 10.000. Namun bagaimana jika salah? Jika text box 3-nya salah, maka dia langsung berkurang sebanyak 20.000 modal kita. Lalu text box tersebut tertutup. Setelah semuanya tertutup, maka kita mungkin bisa tambahkan pesan, maaf, peluang Anda sudah habis. Kira-kira seperti itu. Nah, sehingga nanti pada saat kita jalankan, masukkan, cak, kita pilih nih 5000, stop, kalah, kita langsung dipotong 3000, masuk 5, oke kan, terpotong langsung 10.000, 9, maaf, peluang Anda sudah habis. Oke, nah itu dia kira-kira untuk bagian perintah programnya. Kita akan tambahkan deh di sini button dari stop juga, btn acak .enable false, btn stop .enable sama dengan false. Mungkin kita bisa tambahkan di sini lbl angka .text sama dengan x. Kita akan coba. Masuk acak, stop, 4, 2, oke, kita tambahkan kembali di setiap label yang menang. Harusnya nanti kalau seandainya dia menang ada perintah ya. MSG box. Selamat sudah benar. Atau ini boleh di belakang juga boleh ya. Di sini. Namun jika salah bagaimana? Tadi muncul. Untuk button yang kedua juga kita tambahkan message seperti itu ya. Yang ketiga juga kita tambahkan message yang sama. Nah, kita akan coba kembali, acak, stop, 2, kalah, 4, kita kalah kembali, uang kita sudah makin berkurang, 5, maaf, peluang Anda sudah habis. Nah, jadi angkanya sebenarnya angka 0. Oke, jadi dia muncul ya. Nah, itu dia kira-kira untuk bagian perintahnya. Jadi timer kedua nanti bisa kita tambahkan perintahnya seperti ini aja. me.left sama dengan
di sini untuk perintahnya supaya dia bisa dianimasikan, ini bisa kita masukkan di dalam timer kedua ya. Ini ya. Jadi untuk button exitnya hanya tinggal timer 2.start. Oke. Nah, kalau sudah, demikianlah untuk pembelajaran kita. Jadi di sini sebenarnya bisa untuk teman-teman boleh berkreasi lebih banyak lagi. Misalkan di setiap nilai yang kalah, nanti misalkan tergantung taruhannya. Kalau misalkan sekali kalah dengan taruhan 1000, misalkan uang berkurang langsung 3000. Kalau seandainya 5000 yang kurang 5000. Kira-kira seperti itu ya. Nah, demikianlah untuk video pembelajaran kita. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Ingat sekali lagi, yang perlu dipahami sama-sama adalah apa yang kita bahas dalam video pembelajaran kali ini memang agak sedikit akan berhubungan dengan hal-hal yang memang di luar dari yang kita inginkan, tapi ingat bahwa tujuan kita membuat ini adalah untuk memperkenalkan konsep-konsep materi program seperti random dan lain sebagainya ya. Bukan untuk mengajari teman-teman melakukan hal-hal sesuatu atau hal-hal negatif lainnya. Kira-kira seperti itu aja yang perlu kita sampaikan. Terima kasih untuk kita semuanya.